Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Pradana Satya Fauzi, NIM 9321222318. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan juga Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama yaitu Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu merupakan arti surat Yunus 40. Dan arti surat Yunus 41 yaitu, dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dari surat Yunus ini, ayat 40, yaitu Allah SWT menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Dan ada juga sebagian lagi mereka tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad. Dan Allah SWT lebih tahu tentang orang-orang yang akan membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Dan pada ayat 41, penjelasannya yaitu Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Jadi, segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Dan sebaliknya, amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Dari penjelasan dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad, dan kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah SWT Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Lanjut ke surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun.
Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Penjelasan ayat tersebut yaitu bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota dari tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh itu ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit itu. Dan begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tidak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dari sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Dan pelajaran yang dapat kita petik yang pertama yaitu nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain, yang artinya sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Kedua yaitu nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Artinya, pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Dan pelajaran yang dapat kita petik yang ketiga yaitu mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Yang artinya menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama yaitu menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.